Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misbahul Munir dari kelas PBAB YIN Pekalongan. Di sini saya akan membuat video yang dimana video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Pak Ubaidillah MSI. Adapun soal-soal UASnya, yang pertama yaitu jelaskan pengertian nasih dan mansukh. Soal yang kedua yaitu sebutkan syarat-syarat nasih dan mansukh. Yang ketiga, sebutkan macam-macam nasih dan mansukh. Dan yang keempat, jelaskan surat Al-Baqarah ayat 144, Al-Baqarah ayat 180, Al-Baqarah ayat 234, dan Al-Baqarah ayat 240. Ya, soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian nasih dan mansukh. Nasih secara bahasa artinya menghilangkan, menghapuskan, atau memindahkan. Sedangkan secara istilah, naskah adalah teori yang dikembangkan untuk menyelesaikan putusan-putusan wahyu Islam yang tampaknya kontradiktif dengan menggantikan atau membatalkan wahyu sebelumnya. Sedangkan mansukh sendiri artinya adalah hukum syara atau wahyu yang telah dihapus atau yang telah dibatalkan. Itu namanya mansukh. Soal yang kedua yaitu syarat-syarat nasih dan mansukh. Di sini Abu Anwar mengemukakan syarat-syarat nasih dan mansukh, yaitu yang pertama, hukum yang mansukh adalah hukum syara, yaitu hukum yang dibatalkan atau digantikan adalah hukum syara. Naskh hanya terjadi pada perintah dan larangan. Naskh tidak dapat terjadi dalam akhlak, ibadah, akidah, dan juga janji dan ancaman Allah. Terus syarat yang kedua yaitu dalil yang dipergunakan untuk penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang kemudian. Terus syarat yang ketiga, dalil yang mansukh hukumnya tidak terkait atau dibatasi oleh waktu tertentu. Sebab jika demikian hukum akan berakhir dengan waktu tersebut. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu macam-macam naskah. Macam-macam naskah dilihat dari nas yang mansukh atau yang dihapus itu ada 3 bagian. Yang pertama, nas yang mansukh hukumnya namun lafadznya tetap. Yang kedua, nas yang mansukh lafadznya namun hukumnya tetap. Dan yang ketiga, nas yang mansukh hukumnya dan lafadznya. Macam-macam naskah yang dilihat dari nas yang nasih atau yang menghapus itu ada 4 bagian. Yang pertama, Al-Quran dimansukh dengan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran dimansukh dengan As-Sunnah, dan di sini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu As-Sunnah yang mutawatir dan As-Sunnah yang ahad. Lalu yang ketiga, As-Sunnah dimansukh dengan Al-Quran, dan yang keempat, As-Sunnah dimansukh dengan As-Sunnah itu sendiri. Soal selanjutnya yaitu jelaskan Al-Baqarah ayat 144. Saya bacakan dulu suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tarduha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Makna ayat ini adalah Allah Ta'ala memberitahukan Rasulnya bahwa dia melihatnya berulang-ulang menengadahkan wajahnya ke langit, menunggu turunnya wahyu yang memerintahkan perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi karena mencintai kiblat bapaknya yaitu Nabi Ibrahim yang merupakan kiblat yang pertama dan yang terbaik. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman,
fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dengan turunnya ayat ini merupakan perintah mengenai perubahan kiblat. Diriwayatkan bahwa ketika ayat ini turun, Rasulullah sedang sholat zuhur di Masjid Bani Salamah yang sekarang dikenal sebagai Masjid Qiblatain. Rasulullah mengimami dan kaum mukminin bermakmum di belakangnya, dan sampai rakaat kedua masih menghadap Baitul Maqdis dan 2 rakaat setelahnya menghadap ke Ka'bah. Agar kiblat tidak khusus hanya untuk penduduk Madinah saja, maka Allah Ta'ala mengatakan, dimanapun kamu berada, yaitu di berbagai belahan bumi manapun, palingkanlah wajahmu ke hadapannya. Maknanya menghadap bagian Masjidil Haram. Allah Ta'ala memberitahukan pada ayat ini bahwa para ulama di kalangan ahli kitab sudah mengetahui bahwa perubahan kiblat ini benar perintah Allah, dan apa yang mereka buat berupa menyebarkan keraguan dan gangguan mengenai perubahan kiblat diketahui oleh Allah dan akan dibalas olehnya, sebab Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang mereka perbuat. Yang selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 180. Yang kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 180. Saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khaira al-wasiyyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Penjelasannya yaitu kutiba 'alaikum idza hadara ahadukumul maut, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu datangnya kematian, yakni kedatangan maut dengan datangnya sebab-sebabnya dan alamat-alamatnya. Ketika itulah diwajibkan berwasiat karena sudah tidak ada kesempatan lain. Terus dilanjutkan, intaroka khairon, jika ia meninggalkan harta, yakni apabila meninggalkan harta yang banyak, maka wajib baginya mewasiatkan sebagiannya untuk orang tua dan kerabatnya dan sisanya untuk anak-anaknya. Namun ini adalah hukum pada masa awal Islam. Kemudian ayat ini dinasah dengan ayat-ayat tentang warisan, yakni secara ma'ruf atau dengan baik, bil ma'ruf, adil tanpa pengurangan atau penambahan. Dan Allah mengizinkan untuk berwasiat dengan sepertiga harta dan tidak boleh dari itu. Hakon, yakni hukumnya wajib. Yang selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 234. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Ayat ini yaitu Al-Baqarah ayat 244 menjelaskan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya haruslah menunggu selama 4 bulan 10 hari jika dia wanita merdeka, atau setengahnya apabila dia adalah budak. Wanita tersebut tidak diperbolehkan untuk berhias, memakai wangian, dan juga menerima pinangan pada saat itu sampai habis masa iddahnya yang telah tertera dalam ayat tersebut, kecuali apabila dia hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan kandungannya. Apabila telah selesai masa iddahnya, maka tidak berdosa bagi keluarga suaminya atau keluarga istrinya untuk membiarkan apa yang dilakukannya berupa meninggalkan ihdad atau berkabung atau berduka dan mempersiapkan diri untuk menerima pinangan laki-laki lain. Inilah makna firman Allah Ta'ala
yang artinya orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu, yaitu para wali, membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut, atau yaitu menurut apa yang diperbolehkan bagi mereka. Yang selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 240. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal khawli khairu ikhraj. Fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu azizun hakim. Pada surat Al-Baqarah ayat 240 ini Allah Ta'ala mengabarkan bahwa orang-orang mukmin yang wafat dan meninggalkan istri-istrinya, maka ahli waris suami mendapatkan wasiat dari Allah untuk dilaksanakan. Yaitu apa? Yaitu agar mengizinkan istri yang ditinggal wafat untuk tinggal bersama keluarga suaminya. Makan dan minum di sana sampai genap 1 tahun, termasuk di dalamnya masa iddah selama 4 bulan 10 hari itu. Kecuali setelah masa iddah selesai dan wanita menginginkan untuk keluar dari rumah tersebut, maka tidak apa-apa, boleh. Ya, karena soal-soal sudah saya jawab semua, saya kira cukup video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahul jazil il aqwamis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.